Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV, saya umat dan bangsa. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara motivasi Islam dan kewirausahaan. Pada pertemuan sesi pertama ini akan dibahas bab pertama mulai buku Entrepreneur Spiritual Quotient, kecerdasan spiritual dalam berbisnis. Sebelumnya kita pahami dulu apa arti daripada Entrepreneur Spiritual Quotient. Entrepreneur Spiritual Quotient adalah semacam formula positif, ya. Dan ini tentunya sangat bermanfaat metode ini untuk para wirausaha muslim. Dalam berbisnis, kita bukan hanya mengandalkan intellectual quotient, kemampuan logika, bukan hanya emotional quotient, kemampuan untuk merasa, tapi juga spiritual quotient, kemampuan dalam bidang spiritualitas atau kecerdasan spiritual. Spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam, sebagaimana yang tertera diajarkan Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam hadis dan Al-Quran. Entrepreneur Spiritual Quotient ini mampu mengupgrade diri kita. 3 hal yang kita upgrade. Pertama adalah otak kita supaya cerdas, hati kita supaya bening, dan fisik kita supaya kuat. Masing-masing itu membutuhkan formula, membutuhkan nutrisi, ya. Otak kita membutuhkan nutrisi atau makanan supaya cerdas, yaitu ilmu pengetahuan. Dengan banyak kita membaca, ikut pelatihan, meningkatkan pendidikan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan kebeningan hati. Dengan banyak kita berzikir, tilawah Quran, ibadah sholat 5 waktu, dan ibadah sunnah lainnya. Yang berikutnya adalah kecerdasan kekuatan fisik kita dengan makan pasihat 5 sempurna dan berolahraga. Tentunya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai agama yang sempurna, mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa semangat dalam menjalankan hidup, karena ada harapan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal adalah dalam berbisnis. Nah, dalam berbisnis ini, setelah kita melakukan sebuah maksimal dalam berbisnis dengan kecerdasan intelektual, emosional, maka yang terakhir kecerdasan spiritual. Insya Allah bisnis yang akan kita jalankan dan yang telah kita jalankan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena metode ENSQ ini mampu menghancurkan, mampu menghilangkan virus-virus bisnis yang membinasakan. Ketika suatu usaha tidak maju, kemungkinan banyak virusnya, dan virus itu harus divaksin dengan ENSQ, Entrepreneur Spiritual Quotient. Nah, dasar dari Spiritual Quotient ini adalah Quran surat Al-A'raf, ya, ayat 13. Quran surat Al-A'raf surat ke-13 yaitu ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, sehingga mereka merubah pada diri mereka sendiri. Jadi kita harus merubah diri kita. Kita upgrade diri kita supaya otak kita menjadi cerdas, hati kita menjadi bening, fisik kita menjadi kuat. Karena Allah telah memberikan potensi. Nah, potensinya Allah berikan ini kita tingkatkan sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjalankan bisnis, kita mencapai kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat. Nah, metode ini sangat penting. Rasulullah dan para sahabatnya
seperti para sahabat Rasulullah, para konglomerat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka para konglomerat. Mereka memiliki harta triliunan. Tapi mereka juga sebagai seorang yang beriman dan bertakwa pada Allah, rajin puasanya, rajin sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha dan lainnya, apalagi sholat 5 waktunya. Tilawah Qur'annya mereka terus membaca Quran. Bahkan satu hari bisa hatam 1 juz. Mereka begitu sibuk mengurus bisnisnya, tapi tidak pernah ditinggalkan sholat tahajud setiap malam. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil didikan tarbiyah langsung Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Menjadi sebuah entrepreneur sukses, menjadi pengusaha sukses. Mereka yang dijamin masuk surga, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Subhanallah. Metode cara bisnis yang mereka lakukan adalah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah metode entrepreneur spiritual quest. Jadi berbisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Berbisnis berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berbisnis berdasarkan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Sehingga para pengusaha muslim, para wirausaha muslim dan berbisnis itu niatnya adalah ibadah kepada Allah. Jadi niatnya bukan hanya untuk mengejar kekayaan, mengumpulkan harta, bukan hanya ingin hidup bahagia di dunia, tapi lebih jauh lagi yang harus dipikirkan oleh para pengusaha muslim adalah bahagia juga di akhirat. Jadi semua aktivitas yang dilakukannya dalam berbisnis niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dilakukan mengalami sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, entrepreneur spiritual quotient ini sangat penting dan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh para pengusaha muslim. Sehingga bisnis menjalankan itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan keberkahan karena dia merasa ihsan, merasa diawasi. Karena tingkatan keimanannya sudah tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisnis yang lakukannya menguntungkan, memberi manfaat kepada orang lain dan juga dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena menghindarkan kecurangan dalam timbangan, menghindarkan dari hal yang riba, menghindarkan menjolimi orang. Semua aktivitas lakukan adalah untuk mempererat tali silaturahmi, memberi saling manfaat, bukan hanya keuntungan pribadi, juga untuk para pembelinya. Demikianlah pemirsa Umat TV sekalian, sebagai pembuka untuk bab 1 Cahaya Umat dan Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam sesi berikutnya, yaitu masih dalam motivasi Islam dan kewirausahaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.